Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan saya untuk mampu membuat video ini. Video ini saya buat sebagai bentuk penyelesaian pelaksanaan tugas ujian tengah semester 1 mata kuliah Pancasila di PAI kelas A yang diampu oleh Pak Tulus, yang dibadali oleh Pak Milus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anjar Aulia Devi, NIM 250 10 111 004. Di sini saya akan berperan sebagai guru, sedangkan audiens sekalian adalah muridnya. Karena tugas UTS ini menyuruh kita untuk memerintahkan kita mahasiswa semester 1 yang diampu oleh Bapak dosen tersebut untuk melakukan simulasi mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Kali ini Ibu akan membawakan materi yang berjudul latar belakang dan tujuan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Pancasila sebagai materi di perguruan tinggi itu bukan hanya sekedar materi biasa, tapi merupakan materi wajib. Kenapa Pancasila itu ditempatkan sebagai materi wajib? Adalah karena banyak faktor. Yakni kalau kita lihat di tengah era globalisasi saat ini itu ada banyak nilai-nilai seperti hedonisme, kemudian ideologi-ideologi baru yang tentunya bertentangan atau bahkan menyeleweng dari ideologi Pancasila yang kita anut sebagai bangsa Indonesia. Di sini kita akan belajar betapa pentingnya Pancasila yang kemudian dijadikan mata kuliah wajib di seluruh prodi di seluruh Indonesia. Yang pertama dari landasannya. Landasannya itu ada 3. Yang pertama adalah landasan fundamental atau dari undang-undang. Itu ada 2 undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3. Itu menyebutkan bahwasannya perguruan tinggi wajib mencantumkan beberapa mata kuliah wajib seperti agama, dan salah satunya adalah Pancasila. Kemudian yang kedua adalah landasan kultural budaya, yang mana Pancasila ini tuh diambil dari budaya bangsa kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah landasan filosofis, yang mana Pancasila merupakan landasan atau dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai sumber nilai moral dan etika bangsa. Setelah membahas landasan, kemudian kita masuk ke materi kedua, yakni perihal ada suatu pertanyaan gini, bagaimana atau apa yang akan terjadi ketika Pancasila tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah atau bahkan di perguruan tinggi? Ya, jawabannya adalah maka akan terjadi krisis identitas yang dialami oleh anak-anak bangsa, yakni kehilangan arah identitas, lemah nasionalisme dan cinta tanah air. Kemudian akan timbul rasa rentan pengaruh negatif globalisasi dan generasi tanpa karakter.
saja akan muncul namanya generasi yang cuma cerdas di bidang yang diampu. Misalkan anak-anak teknik itu cerdas di bidang teknik, tapi mereka itu cuek atau nggak peduli sama apa isu-isu terjadi yang di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada orang-orang fenomena korupsi, maka anak-anak bangsa itu bisa jadi mereka tidak lagi peduli. Jadi tidak ada demo yang memperjuangkan keadilan itu bahkan akan musnah kalau misalkan pendidikan atau mata kuliah Pancasila itu dihapuskan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yakni tujuan pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi. Ada berbagai macam tujuan, yang salah satunya adalah untuk membentuk karakter bangsa, terus kemudian melestarikan sifat-sifat khas Indonesia seperti gotong royong, kemudian saling membantu, berkeadilan sosial seperti yang sudah tercantum di Pancasila, terus kemudian tujuan berikutnya adalah agar seperti yang saya sebutkan tadi ya, agar supaya muncul namanya ilmuwan-ilmuwan atau pakar-pakar pengetahuan yang tidak hanya ahli di bidangnya, tapi juga punya nilai atau hati yang terikat dengan Indonesia. Kemudian terakhir kita bahas sesuai yang di PPT yang sudah saya bagikan di kelas. Yang terakhir adalah tentang implementasi atau praktik sehari-hari, apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa setelah mempelajari ilmu Pancasila di kelas atau di perguruan tinggi. Yakni yang pertama adalah sifat-sifat dasar seperti disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sifat-sifat baik lainnya. Kemudian yang kedua adalah aktif di organisasi, ikut kegiatan bela negara sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalkan guru, berarti dengan mengajarkan hal-hal baik atau sesuai kurikulum dan tidak menjelek-jelekan bahasa Indonesia, mengajarkan sesuai apa yang ada, dan kemudian bersikap sesuai ideologi nasional kita. Kemudian kalau misalkan murid, mahasiswa itu setelah mempelajari Pancasila itu hendaknya bisa atau mampu dalam upaya bela negara ya, itu dengan mengikuti organisasi-organisasi yang pro Indonesia. Jadi tidak menjadi teroris bangsa sendiri. Jadi ada kemungkinan seperti itu, makanya kita jangan sampai begitu. Kemudian kita harus belajar sungguh-sungguh. Jadi itu adalah salah satu bentuk sederhana implementasi dari pembelajaran nilai Pancasila di perguruan tinggi untuk kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari Ibu. Anak-anak silakan bertanya di kelas di pertemuan selanjutnya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena sesungguhnya manusia itu banyak kesalahan dan lupanya. Ibu juga banyak kesalahan dan lupanya, maka Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.